hari dunia kepada hari akhirat. Tanda yang sugra itu sudah bermunculan. Tanda yang kecil yang halus sudah pada kita rasakan bersama. Namun tanda yang besar kiamat itu belum terjadi. Dari kajian kita, tanda yang besar, tanda yang gana dalam kitab Tanwir ini seperti datangnya Imam Mahdi. Belum kita dengar beritanya, belum kita ketahui kabarnya. Kemudian tanda yang lain yakni Dajjal, belum juga datangnya Dajjal. Tanda yang berikutnya turunnya Nabi Isa dari langit, juga belum. Nah, mungkin yang dari pertama, kedua, ketiga itu masih ditunggu-tunggu, masih kita tunggu-tunggu kapan beliau-beliau ini akan datang, akan hadir di alam dunia ini. Yang paling kita tunggu siapa? Mahdi. Dajjal kah? Nabi Isa kah? Mahdi. Pastilah Nabi Isa. Karena beliau adalah pembawa pembaharuan. Kalau Dajjal sebaliknya, penghancur, perusak kita keimanan. Nah, dari tanda ini tentu kita yang khawatir. Nabi pun mengkhawatir kepada umat. Bagaimana umatku kalau Dajjal datang? Karena itu perusak keimanan dan akidah kita. Karena Dajjal mengajak untuk menyembah dirinya. Nah, lalu Nabi memberikan senjata silahul mukmin, senjata orang beriman, dengan sebuah doa yang harus kita baca di dalam sembahyang. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Itu warisan Nabi untuk umat, berdoa meminta kepada Allah supaya terhindar daripada fitnah al-Masiihid Dajjal. Maka ada di antara ulama yang menganjurkan, yang sangat-sangat menekankan jangan sampai kali dibaca doa itu di setelah tasyahud akhir. Jangan sampai tertinggal membaca itu. Karena dirasakan semakin dekat hadirnya sosok Dajjal ini. Jadi jangan dibaca. Pas nanti kita hidup masih Dajjal merajalela, bagaimana iman kita? Bagaimana akidah kita? Sanggup kita bertahan? Nah ini karena membaca hadis-hadis Nabi itu, Dajjal adalah sosok manusia yang sakti, yang luar biasa. Pokoknya sekejap saja mana sudah tiba. Seluruh dunia akan dijelajah kecuali dua kota suci. Kota apa? Makkah dan Madinah aja. Yang lainnya sudah dijelajah beserta tentara atau anak buahnya. Dan kita masih hadir hidup. Bagaimana iman kita nanti? Kalau kita sudah wafat, bagaimana anak cucu kita? Apakah kita ada mewariskan sebuah doa itu atau ada? Ini kada sampai nang Dajjal baca tasyahud, dumajid sudah salam. Salam sudah, anak cepat, anak lakas. Orang bahari mengkada sampai subhanaka inni kuntu minaz zalimin, ada salam. Dibaca dulu doa-doa, habis membaca
tasyahud itu. Nah, jadi kita usahakan baik sembahyang fardu maupun sembahyang sunat. Ya, kita bertahan satu lah, paling 5 menit. Bersama 5 menit pun itu kan harus salam. Nah, itu doa antisipasi, mudahan kita aman, tidak terfitnah oleh dajjal. Sekarang kita akan melanjut kepada kajian alamat kubra kiamat yang keempat. Alamatul kubra yang keempat. Siapa yang keempat ini? Warabi'uha, dan tanda alamat kiamat yang besar yang keempat, khuruju Ya'juj wa Ma'juj. Khuruju Ya'juj wa Ma'juj wa hum min waladi Yafis. Datangnya generasi bangsa ini kan Qur'annya banyak yang Al-Quran menyebut Ya'juj wa Ma'juj. Yang baca surah Kahfi itu ada itu, ya kan? Baca surah Kahfi setiap malam Jumat atau hari Jumat, pasti kita baca Ma'juj wa Ma'juj, bangsa, firqah atau golongan. Siapa mereka ini? Hum min waladi Yafis, anak Yafis. Siapa Yafis? Ibni Nuh, anak Nabi Nuh. Nabi Nuh adalah anak Yafis. Yafis menurunkan generasi yang dikenal dengan Ya'juj wa Ma'juj. Artinya hubungan zuriat Nabi. Ya kan? Hubungan Nabi dari gampangan. Tapi perusak alam semesta, penghancur generasi yang beriman, turunan Nabi. Jadi kita aneh ya kan? Ada sosok umat seperti itu Tuhan ciptakan. Amun memang umat bapaknya bubuhan preman, anaknya wajar aja. Ini katanya zuriat Nabi, pendakwah, utusan Tuhan. Anak cucunya rusak, penghancur agama. Ya, tidak mampu. Jadi ini anak cucunya Nabi Nuh. Wa hum firaqun katsirah mukhtalifah. Dia adalah pasukan pasukan yang banyak, golongan atau firqah yang banyak, ada terhitung berapa jumlahnya, mukhtalifah yang berbeda-beda. Mudah-mudahan kita lah, juga jangan kata mulan bukan gini, makanya kan karena semuanya nih. Wa ba'da khurujihi lil fasad. Nah, setelah munculnya mereka bangsa ini, gawiannya lil fasad, membuat kerusakan, membuat kehancuran di permukaan bumi ini. Nah, gawat kita. Yuhyillahu ta'ala ila Isa alaihi salam. Nabi Isa masih hidup, Dajjal sudah tewas di tangan Nabi Isa. Muncul lagi Ya'juj, Dajjal sorangan, Ya'juj banyak. Ayo, artinya nangkai kita juga lepas dari muntung buaya, harimau kan? Untuk harimau dijajah Belanda,
masuk tunggu ya pulang Jepang datang. Ayo. Nah, ini kan tanggal berapa Pak mendatang memperingati hari proklamasi angka berapa? 70 apa kan? Merdeka kita. Merdeka dari Jepang. Sebelumnya Belanda. Nah ini Nabi Isa. Jadi Allah telah mewahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam karena beliau masih hidup. Ini ya Tuhan, akhrajtu ibadan. Ini, nah Tuhan bersumpah, membuat taukid. Sesungguhnya aku mengeluarkan, mengirim ibadan hamba-hamba. Hamba artinya manusia-manusia. La yada, ini kata-kata kinayah Jepang. La yada bukan yang asli pada betangan kata. Sebutan Tuhan la yada, tidak punya tangan. Ada betangan, lihat, seperti tanah ada betangan. Kiasan aja, kinayah aja. Aila kudratan. Nah, tidak ada kemampuan, tidak ada kekuasaan li ahadin. Nah, bagi siapapun manusia yang selain mereka ini, selain Bani Ya'juj ini, tidak ada kemampuan kekuasaan biqitalihim untuk melawan, membunuh mereka. Tidak mampu. Karena mereka punya kesaktian yang luar biasa. Nah kayak Dajjal juga tuh. Nah itu Tuhan habarakan lawan Nabi Isa. Nah yuk, Nabi Isa siapa kawan-kawan? Ada, cuma ada seberapa banyak, ya kan? Pengikut beliau. Yang ini luar biasa, kasiratun, banyak. Faharis di Tuhan memberitahu akan munculnya Ya'juj, maka Tuhan memperingati dengan Nabi Isa, faharis ibadi ilatur, lindungkanlah hamba-hambaku, pengikutmu, lindungkan, amankan. Kama nama aman akan membawa, karena Ya'juj datang akan membawa kehancuran. Ayo anak buahmu, pengikutmu diamankan. Kemana pamannya? Ila Tur, ke gunung Tur Sina. Kalau tidak gunung disarikan naik gunung ke gunung Tur Sina. Dimasukkan dan Musa pernah bermunajat, ya kan? Wazaitun wa turisin, kasana amalakan. Ketika gunung Tur Sina. Fayadharu bihim fitur. Lalu Nabi Isa membawa, mengamankan mereka ke bukit Tur tersebut. Karena Tuhan menyuruh di situ aman. Bagi lain kan aman. Setelah itu wa yursilullahu ta'ala Ya'juj. Nah, setelah Musa membawa pengungsian kaum beliau ke tempat tersebut, lalu Tuhan kirim dikirim keluaran datangan bubuhan susuk Ya'juj yang membuat kehancuran ini. Nah, kita lihat dalam Al-Quran surah Kahfi yang berbunyi dalam Quran, tenang ayatnya, Ya Dzal Qarnain inna Ya'juj wa Ma'juj mufsidun fil ardi. Katakan dalam apa?
ya Dzulkarnain, inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ardi. Wahai Dzulkarnain, karena di masa itu ada sebuah kerajaan Islam yang dipimpin oleh sang raja bernama Dzulkarnain. Jadi rakyatnya yang beriman itu tahu sudah bahwa ini Ya'juj ini adalah bangsa perusak, perusak. Tahu dah, orangnya banyak, lalu memohon kepada sang raja Dzulkarnain, wahai sang raja, nina bangsa-bangsa yang akan merusak bumi ini hendak datang, hendak keluaran, hendak muncul. Maka mereka ini kalaunya datang, kalaunya muncul, ya'kulu kulla syai'in ahdar, pemakannya apa yang hijau, tumbuh, pokoknya tumbuhan apa lah, makan terus. Kayak kerbau juga, ada sapi juga. Ada kepilih apa yang hijau, tanaman apa kan. Nah ini usialah kebun orang apa, dimakannya habis kayak apa lagi. Nah, ini kan rusak. Wa yahmiluna kulla yabis, nang garing pun diangkutnya, apalagi nang hijau dimakannya. Wa yaqtuluna auladana, dan dia akan membunuh anak-anak kami. Nah itu kan paling bunuhnya. Wah ini kalau ini muncul gawat nih. Nah itu sudah dimohon dan diminta oleh rakyat yang mukmin kepada Tuan Raja Dzulkarnain untuk bagaimana memikirkan hal tersebut. Itu. Jadi dalam surah tersebut ini disebutkan bahwa rakyat meminta seperti itu, minta buatkan benteng, karena mereka tinggal di lembah dua gunung, di lembah dua gunung situ anunya, penghuninya, sarangnya itu. Nah jadi Dzulkarnain ini kita buat benteng, ujar rakyatnya, sudah engkau wahai Tuhan kami upahi, kami berikan ganjaran, berapa biayanya, ujar kan, itu kali diperlukan. Aku kadang mencari upah, aku lebih punya kelebihan diberikan Tuhan, dia kan memimpin umat beragama. Jadi kata-kata perlu aku diberikan upah seperti itu atau biaya. Nah mari kita kerjakan bersama-sama aja, membuat benteng, membuat pertahanan. Nah artinya dua gunung itu ditutup dengan cor-coran besi campur tembaga, cor besi campur tembaga. Nah memberikan ahlilah membuat benteng seperti itu, sehingga dengan cor yang kuat itu kami bisa ditembus lagi. Pokoknya tutup mati, ditutup mati. Nah. Tapi karena sudah sampai masanya, sampai nih datangnya kan, Tuhan izinkan, hancur juga tak nanti benteng itu hancur. Nah ini sudah sampai tiba masanya akan hancur. Adakah pernah mendengar kisah-kisah orang Bahari, bubuhan mereka ini ganakah haluskah orangnya,
mudah-mudahan harus dijar. Tapi kuat ya. Ada 2 kali saya tobat. Harus dia cobanya. Rada-rada aja, tapi kuat. Nah kita lihat dalam tafsir Marahul Labib menyebutkan bagaimana model mereka ini. Nah, mereka ini tergolong daripada ada 3 golongan, 3 kelompok, 3 kelompok, 3. Apalagi yang 3 ini bersatu, makinnya lagi. Sinfun minhum amsalu syajaris sanubar. Ada 1 golongan yang seperti pohon sanubari. Pohon sanubari ini budaya ini. Tuluhu, tinggi badannya, ishruna wa mi'atu zira'in, 120 hasta tinggi samanya. Ayo. Kadang-kadang ini kan dan tafsir Marahul Labib menyebutkan seperti itu. Kita berapa tinggi kita? 120 hasta. Apa itu hasta panjang? 3 lagi. Hasta kita aja sudah hitung hasta. Wah, pada kawakan ini mendatang mereka ini. Ini dalam tafsir Marahul Labib menyebut seperti itu. Kulluhum, mereka itu semuanya membawa senjata. Lengkap dengan senjata. Hamalus silah, membawa senjata. Nah, sudah kita ini kata apa adalah membuat muncul. Nah, walaupun zuriat Nabi Rasul, tapi sudah Tuhan kudratkan menjadi perusak alam, penghancur bumi ini. Ini sekitar tentang Ya'juj wa Ma'juj. Kemudian lagi setelah diungsikan orang-orang yang menyertai Nabi Isa ke Gunung Tur tersebut, maka Tuhan mengirim bangsa Ya'juj yang ganas ini min kulli hadabin, dari setiap penjuru timur, penjuru barat, penjuru utara, penjuru selatan datang, keluaran nengkai samud datangan. Nah, min kulli hadabin yansiluna ay yasra'una, yansiluna ay yasra'una, cepat datangnya, cepat munculnya. Nah ini karena sudah lawas, sudah berkurung ya kan, di lambang gunung luar. Dan sampai sudah waktunya muncul mereka, yasra'una wa yuhasiruna Isa, mengejar Nabi Isa. Itu pengmusuhnya. Tahu mereka, Nabi Isa kasih itu mengungsi ke gunung, mengungsi, membawa pasukan, membawa anak buah. Wa yuhasiruna Isa ma'a wa ma'ahu itu datang ke sana. Wa ya'tu ila Baitul Maqdis, dan mereka mendatangi Baitul Maqdis. Fayaqulun, kemudian berkata, qad fatalna ahlad dunya, kami telah membunuhi penduduk dunia. Ya, tadi kan akan dibunuhnya. Qad fatalna, kami telah membunuh penduduk. Ini mereka juga membunuh bila keadaan mengikuti mereka, bunuh. Qad fatalna dunia. Faqatalu mampis sama, maka terjadilah peperangan dengan orang yang di langit. Maka dengan di langit membantu
siapa? Malaikat. Ya kan? Siapa lagi? Ada perlawanan. Ya kan? Kita Indonesia diserang oleh Amerika. Aku bilang, angkat tangan kita. Dan Amerika apalagi ini ya ganas, punya senjata lengkap. Fayarmuna nisabahum. Nah, siapa ini yang melempar? Fayarmu, melontar mereka, melemparkan mereka. Nisabahum, berarti bukan Ya'juj dikali. Nah, melempar, melontarkan. Nisabahum, panah, tembakan panah. Ini kan panah ini alat senjata orang zaman dahulu. Ya kan? Zaman Nabi perang dengan panah, perang dengan pedang, tombak. Nah ini senjata orang dahulu. Fataruddu mahmaratan daman, maka terpencarlah darah merah. Summa inna Isa wa mamahu. Bagaimana nasib Nabi Isa beserta pengikutnya? Pasrah. Ada kau melawan? Nabi itu hanya punya senjata, ya bertahilu Nabi doa, bersungguh-sungguh dengan munajat berdoa. Sudah. Ya Rab, ya Rab, ya Rab, tolong kami, ya Rabbi, tolong kami, bantu kami. Doa jadi doa dipanjatkan kepada Allah. Doa Nabi makbul. Fayujibuhum, Allah segera memperkenankan doa mereka. Nah, Nabi Musa berdoa, pengikutnya berdoa, fayujibuhum, Tuhan perkenankan doa. Minta Tuhan berdoa, mati sebertaan di kepung oleh Ya'juj. Wa yursilu ala Ma'juj wa Ma'juj. Doa kabul, Tuhan perhatikan apa yang Tuhan kirim, apa yang Tuhan bantukan dengan Nabi Isa dan pengikutnya. An-nawapa, Tuhan mengirim berupa penyakit. Kalau zaman Nabi kita lah ya kan, kakek Nabi kita meminta pertolongan dari Ka'bah yang akan dirobohkan oleh tentara Abraha. Itu Tuhan kirim apa? Bayangan ababil, ya kan? Burung ababil, burung aja di atas tangan melawan tentara gajah. Kalau ini ada penyakit. Penyakit apa? Kasababin firqabihim, seperti ada satu sebab yang terjadi di pundak-pundak mereka. Wahwadudun, ulat, 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 Tuhan kirim ulat, pi ono bil ibil, ulat yang ada di muhi di hidung unta, wal ganam, rupanya di situ bermunculan ulat. Nah, maka unta kan kendaraan mereka, kambing makanan mereka, situ muncul ulat. Nah, penyakit. Karena munculnya penyakit seperti itu, fayusbihuna mautan, maka pagi-pagi bertebaranlah mayat-mayat matian. Nah, gampang pula Tuhan membinasakan matian. Jadi kita nih nah, jadi ini kan pajang pilpres ini
Siapa lawan kita? Siapa lawan kita? Munes. Jadi dikai. Doa lagi. Doa, berarti doa minta rahmat supaya iman kita kuat, Islam jaya di muka bumi. Komunis mereka sudah mengirimkan tentara kan masukkan di Indonesia ini. Tentara yang ada resmi, ya kan? Ingat pengalaman kita sudah, ulama dibunuh, jenderal dibunuh. Jadi doa kita lagi lah. Berdoa minta sama Tuhan bertaat jangan lengah dan ibadah taat. Kalau berdoa aja, oh jangan ada sembahyang, percuma aja. Kita iya karena buat beribadah, wa iya karena nasta'in. Berdoa minta tolong. Ini kadang nasta'in iya karena buat minta dulu beribadah, bayar dulu. Ada mengabdi dahulu baru berdoa minta. Jadi itu Tuhan mengirimnya. Pagi-pagi mau tak terdampar matian. Nabi Musa wahyu kan, puji Tuhan sudah habis dah musuh pematian. Turun Nabi Musa dari gunung, ya kan? Sudah kita turunan, bawa jamaah, bawa rombongan, lihatin nasar pebanaran mauta summa yahbitu Isa wa mamahu, turunan sidin dari gunung ilal ardi fala yajiduna mawdi'an, hampir kada mau berjalan main berdamparan, bilang terjejak manusia banyak banget matian. Ayo la yajidu fala yajiduna mawdi'an illa mal'athu zamamuhum, kecuali tempat itu penuh dengan bangkai manusia Ya'juj wa Ma'juj tersebut. Setelah itu kayak apa pulang? Gimana menguburkan manusia yang banyak nih? Ya kan? Mengubur di mana? Mau dibiarkan baunya tuh luar biasa. Fayursilullahu ta'ala fairan. Maka Allah mengirim burung dikirim pulang. Fairan, burung apa nih? Anakuhum ka'anakil bukti, leher burung itu gana seperti leher unta, beruntai pola burungnya. Setelah dikirim burung namu sebesar itu, patat rahuhum, lalu burung tadi melimpar, diangkut, dipatuk, dilimpar ke manakah? Di tempat nang dikehendakinya, disingkirkan situ, dilimpar. Perbuatan Tuhan gampang aja lah. Anda sedang pakai apa? Kalau alat canggih, alat berkata ya Tuhan. Jadi kita doa penting. Doa silahul mu'min, doa silahul mu'min. Nah ini terjadi kiamat al-kubra. Kemudian lagi alamat kiamat yang besar berikutnya, wa khamisuha, setelah Ya'juj musnah, tidak ada lagi di permukaan bumi. Siapa lagi yang datang, yang turun, yang muncul?
Furudud dabbah. Datang pulang, ada pulang. Siapa? Dabbah. Dabbah ini binatang melata di bumi. Banyakkah? Ada. Seekor aja. Qil, ada yang mengatakan si dabbah binatang yang melata di bumi ini berpusil, pisir atau pasir, pasilun nafkati salih atau pisili nafkati salih, itu anak lembu, anak sapi Nabi Salih. Nabi Salih ada bisa anak sapi, dan seorang disembahnya adalah oleh orang Bani Israel itu kan, ketika Nabi Musa munajat di Bukit Tur itu kan, meninggalkan umat ke, ya kan, disuruh Nabi Harun menjaga umat, ada sanggup sini umat bermurtad menyembah anak sapi. Ini soalnya kisahnya tak. Anak sapi Nabi Saleh alaihissalam lama aparat manakala menyembelih ummuha, ibunya, umanya anak menyembelih anak sapi itu kan, anak sapi siapa? Ummuha. Harabat, anak sapi tadi lari, anak disembelih lari. Wampatahalaha hajarun. Kenapa ketika anak sapi yang disembelih lari, ada batu bebukaan. Lalu anak sapi ini masuk dalam batu itu. Pada halat masuk ke dalam batu situ. Pantababa, lalu bakantuk batu. Berarti anak sapi tak kurung dalam batu nubang apa situnya masuk, betutup batu bakantuk. Nah, tapantabab alaiha wa hiya fi badiam situ ila waqti khurujihi, sampai batas waktu Allah mengeluarkan pada batu itu. Iya, nah, aina ada. Bila sudah terjadi masanya hari kiamat, anak sapi itu akan muncul, akan keluar dari batu itu. Itu namanya dabbah binatang melata yang keluar. Seekor aja. Itu menurut riwayat ulama. Apa gawiannya si dabbah itu? Ketika muncul datang, apa gawiannya? Oh, gawiannya watak tubuh, menulis. Bisa menulis. Di mana menulis? Baina ainail mukmin, di antara dua mata orang yang beriman, mukminan, tulisannya mukmin. Nah, itu dapat oleh. Nah, ada manusia tulisnya mukmin, manusia mukmin. Padahalnya ada tahu kisah-kisahnya, tapi sudah kodratnya ada. Itu. Nah, jadi ini kelihatannya ada mau rusak nih, bagus saja nih. Ini walaupun dimakannya kita ada, cuma dipilih-pilihnya. Tulisannya lillahi mukmin. Fayadi wajhuhu, maka bercahaya, bersinar wajah orang tadi setelah ditulisnya tulisan mukmin. Wa baina ainil kafirin, dan di antara dua mata orang kafir tulis lagi kafiran. Tahu? Ya, siapa ini? Si anu kafiran, si anu kafiran, tulisan. Jadi kita melihat aja,
Padahal ini orang Islam ini orangnya yang kafir kan. Dah kawan bisnis dia kafir. Apa kawan tinggal wala orang Cina. Nah, tuh gawiannya mencatat menulis dahi orang membedakan mukmin dan kafir. Si kafir payah wadu wajhuhu maka hitam mukanya. Orang mukmin bersinar bercahaya, orang kafir gelap payah wadu. Wa tunadil muslim dan dia menyeru memanggil orang Islam, ya muslimu, ya muslimu. Wa ya wal kafir ya kafir. Nah, sesuai kok. Sudah ditulis panggil ya muslimu, tulis ya kafir panggil. Wallahu ta'ala. Nah, lihat dalam Al-Quran. Dalam Quran Tuhan berfirman, wa iza waqa'al qawlu alaihim, dan apabila terjadi qaul perkataan atas mereka, ai idza karuba wuqu'il qawli bihim, apabila dekat terjadinya perkataan ucapan dengan mereka. Ya nanu kan si dabbah nih kan. Nah, muncul itu bintang melatani muncul. Kenapa? Wa huwa ma wa'adu bi, yaitu ucapan apa yang sudah mereka janjikan, minal ba'si, dari kebangkitan, wal azab, dan siksaan. Akhrajna lahum, ya Tuhan, kami keluarkan, kami munculkan, lahum bagi mereka hamba-hamba, dabatan, susuk binatang tersebut. Nah, susuk anak lembu yang sudah kena di dalam batu kan, minar ardi tukallimuhum. Nah, dia berbicara dengan mereka, dengan manusia. Ya mukmin, ya kafir. Nah, bibutlanil adyan, dengan mengatakan rusak batal agama. Ya kafir, agamamu kada benar. Ya kan? Panggil orang kafir. Nah, Hindu, agamamu kada benar. Yang Konghucu, agamamu kada benar. Yang Buddha, agamamu butlan, batal, rusak. Nah itu. Ma ada dinil Islam yang benar, yang baik, yang jujur, Islam. Ya. Nah itu kan. Nah, jadi kadang membuat membunuhi orang, ada cuma menandaskan, menjelaskan tentang agama yang batal dan agama yang benar. Nah, jadi berarti itu tuh ada kesempatan tuh, ya kan? Bagi yang merasa agama salah, sudah segera berubah, ya kan? Segera kembali kepada iman agama yang benar. Karena sudah dikatakannya oleh si Dabbah tadi kan, diterangkannya hal tersebut. Wa taqulu, dia berkata, dia Dabbah ini berkata, ya fulan, wahai si anu, anta min ahlil jannah, ikam golongan orang surga, orang baik. Padahalnya, ya fulan, wahai si fulan, anta min ahlin nar. Padahalnya benar, ahlin nar, golongan neraka, penghuni neraka. Wa annan nasa kana bi ayatina la yu'minun, bahwasanya manusia pada zaman dahulu itu mereka terhadap ayat-ayat kami, ya Tuhan, la yu'minun, mereka kada yakin. Itu ahlun neraka.
Ai akhrajnahum linnas li adami iqanihim bi ayatina. Maksudnya manusia zaman dahulu kami hadirkan, kami datangkan, kami keluarkan buat manusia yang lainnya. Mereka tidak meyakini tentang ayat-ayat kekuasaan kami. Justru itu mereka min ahli. Nah, jadi masih ada kesempatan untuk berubah, ya kan? Karena si Dabah ini menerangkan, menjelaskan tentang keadaan sosok manusia nanti kapan di akhirat, apakah menjadi manusia bahagia atau celaka. Bahagia masuk surga, celaka masuk neraka. Nah, dari Dajjal kan, Dajjal dengan Ya'juj, dua itu sosok mengerikan. Kalau si Dabah ini tidak mengerikan. Nah, maka si Dabah ini menurut riwayat munculnya itu ya di mana? Sapa situ. Ibu sapa situ yang munculnya itu kan Dabah ini. Sapa Marwah loh kan perasaan situ. Mungkin sini dalam situ lihat apa itu kan dalam batu situ. Batu sapa situ di Makkah tadi kan. Di Makkah. Nah, jadi kita mudah-mudahan segala amal-amalan yang Nabi tuntun, doa-doa yang Nabi tuntun kita amalkan, kita laksanakan, kita panjatkan kepada Allah. Kita hanya punya senjata itu saja, senjata lain kita habisi lagi, canggih apa ada. Nah, lihat kalau sudah Tuhan mengabulkan doa kita, maka kita akan diselamatkan. Akan Tuhan kirim pertolongan yang kita tahu bentuk apa Tuhan mengirim pertolongan buat keselamatan hamba-hambanya dari terjerumus kepada kekafiran dan kemusyrikan. Nah, barangkali demikianlah kajian kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk memperkuat akidah kita dan iman kita sampai kita akhir hayat mendapat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar.